مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 11 IPA 3, akan mempresentasikan mengenai pembaharuan Islam di Mesir. Sebelumnya, saya Mahkota Aldamura Montero akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Mesir merupakan salah satu kawasan di Asia Timur yang kaya akan khasanah keislaman. Pada abad ke-18, Mesir dihadapkan dengan berbagai persoalan yang sungguh menyakitkan. Kedatangan Napoleon pada tahun 1798 merupakan momen penting dari pembaharuan Islam di Mesir. Kedatangan penakluk dari Prancis ini tidak hanya membuka mata umat Islam terhadap perkembangan Eropa di bidang sains dan teknologi, tetapi juga membawa kolonialisme Barat di wilayah Islam. Hal itu tampak dalam berbagai contoh, misalnya di mana lingkungan cendekiawan semakin bergairah. Umat Islam semakin bersemangat terhadap mengkaji doktrin-doktrin dasar Islam, khususnya terhadap kemajuan Barat. Juga muncul berbagai gerakan yang ingin mengendalikan supaya kendali-kendali Barat yang mengikat itu terlepas. Mesir juga merupakan salah satu tempat di mana untuk mengejarnya dan membendungnya berbagai persoalan yang dapat menghantam. Di wilayah Mesir ini pula muncul berbagai tokoh pembaharuan Islam yang pemikirannya hingga saat ini masih dapat kita rasakan, tak terkecuali di Indonesia. Pada saat yang sama, muncul berbagai ide yang mencita-citakan adanya perubahan umat Islam yang sebenarnya. Atas dasar ini, Mesir dijadikan sebagai garda terdepan di perkembangan politik, sosial, intelektual, dan keagamaan di dunia Barat dan dunia Islam yang lebih luas. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh Mega Reta Susanti. Tiga, latar belakang pembaruan Islam di Mesir. Latar belakang sejarah, latar belakang secara Mesir secara historis dapat kita lihat ketika Mesir pada zaman kekuasaan Romawi di timur dengan dengan Bizantium
Bizantium ibu kotanya merupakan 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 awal kebangkitan Mesir di abad permulaan Islam yang berkembang menjadi kota dan negara tujuan setiap orang. Mesir menjadi menarik pada kekuatan Romawi tersebut karena potensi yang tradisional yang telah berakar di Mesir. Kerajaan Romawi Timur dengan ibu kota Bizantium merupakan rival berat pengembangan Islam yang keberadaannya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat Umar menjadi khalifah, Romawi Timur merupakan tempat target pengembangan misi keislaman, dan akhirnya kekuatan militer Romawi tidak dapat menghambat laju kemenangan Islam di Mesir. Karena keberadaan Islam sebagai agama baru memberikan keluasan dan kebebasan untuk hidup yang selama itu tidak diperoleh dari pemerintah Romawi Timur, termasuk di dalamnya kondisi yang labil karena berkembangnya konflik keagamaan. Mutiara Madinah dari kelompok agama akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 4. Segera setelah Mesir menjadi salah satu bagian Islam, Mesir tumbuh dengan mengambil peranan yang sangat sentral sebagaimana peran-peran sejarah kemanusiaan yang dilakoni pada masa lalu. Misalnya, 1. Menjadi sentral pembangun Islam di wilayah Afrika, bahkan menjadi batu loncatan pengembangan Islam di Eropa lewat Gibraltar. 2. Menjadi kekuatan Islam di Afrika, kekuatan militer dan ekonomi. 3. Pengembangan Islam di Mesir merupakan napas tilas terhadap sejarah Islam pada masa Nabi Musa yang mempunyai peran penting dalam sejarah kenabian. Yang terakhir, menjadi wilayah penentu dalam penggulatan perpolitikan umat Islam, termasuk di dalamnya adalah peralihan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin kepada daulat Bani Umayyah dengan tergusurnya Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Majelis Tahkim. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya Imiksan Al-Fikri Sregar dari kelas 11 IPA 3. Saya akan melanjutkan materi dari Mutiara Rahmadina ya, yaitu ekspedisi Napoleon ke Mesir. Pada tanggal 2 Juni 1798 Masehi, ekspedisi Napoleon mendarat di Alexandrina, Mesir. Dan berhasil mengalahkan Mamluk dan berhasil menguasai Kairo ya. Setelah ditinggal Napoleon digantikan oleh Jenderal Kleber dan kalah ketika bertempur melawan Inggris. Pada saat bersamaan datanglah pasukan Sultan Salim III ya teman-teman, Turki Utsmani pada tahun 1789 sampai tahun 1807 Masehi ya, dalam rangka mengusir Prancis dari Mesir. Dan salah satu tentara Utsmani adalah Muhammad Ali yang kemudian menjadi gubernur Mesir di bawah Turki Utsmani ya teman-teman. Walaupun Napoleon menguasai Mesir hanya dalam waktu sekitar 3 tahun, namun pengaruh yang ditinggalkannya sangat besar dalam kehidupan bangsa Mesir. Napoleon Bonaparte juga menguasai Mesir sejak
tahun 1798 Masehi. Dan ini merupakan momentum baru bagi sejarah umat muslim di Indonesia, atau umat Islam umat Islam di sana ya, sejarah umat Islam. Khususnya di Mesir, yang menyebabkan bangkitnya kesadaran akan kelemahan dan latar belakangan mereka. Kehadiran Napoleon Bonaparte di samping membawa pasukan yang kuat, juga membawa para ilmuwan dengan seperangkat peralatan ilmiah untuk mengadakan penelitian ya teman-teman. Oke, baiklah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Monica Cynthia ya. Saya kepada Monik, persilahkan. Perkenalkan, nama saya Monica Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi dari teman saya, yaitu Iksan Siregar. Napoleon membawa Mesir dalam kemajuan teknologi. Di samping kemajuan teknologi yang dibawa Napoleon, ia juga membawa ide-ide baru yang dihasilkan revolusi Prancis, seperti yang pertama sistem pemerintahan revolusi yang di dalamnya kepala negara dipilih untuk waktu tertentu, tunduk kepada undang-undang dasar, dan bisa dijatuhkan oleh parlemen. Sementara yang berlaku pada saat itu sistem pemerintahan raja absolut yang menjadi raja selama hidupnya dan digantikan oleh anaknya, serta tidak tunduk kepada konstitusi dan parlemennya, karena keduanya tidak ada. Yang kedua, ide persamaan atau egaliter, dalam arti sama kedudukan dan turut sertanya rakyat dalam soal pemerintahan. Cara mendirikan suatu badan kenegaraan yang terdiri dari ulama Al-Azhar dan pemula-pemula dagang dari Kairo dan daerah-daerah lainnya. Yang ketiga, ide kebangsaan dengan menyebutkan orang Prancis merupakan suatu bangsa atau nastion, dan kaum Mamluk merupakan orang asing yang datang ke Mesir, walaupun beragama Islam. Pada saat itu yang ada hanya umat Islam dan tidak sadar akan perbedaan bangsa dan suku bangsa. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rizky Ferdianto. Menurut Philip K. Hitti, Napoleon Bonaparte mendarat di Iskandaria pada Juli 1798 dengan tujuan menghukum kaum Mamluk yang dituduh dalam pidato kedatangannya dalam bahasa Arab sebagai Muslim yang tidak baik, tidak seperti dirinya dan orang Prancis, untuk mengembalikan kekuasaan Porte. Tujuan utamanya melancarkan serangan hebat kepada kerajaan Inggris dengan cara memutus jalur komunikasinya dengan wilayah timur, sehingga ia memiliki daya tawar untuk menguasai dunia. Akan tetapi, penghancuran armada Prancis di Teluk Aboukir 1 Agustus 1798, tertahannya ekspedisi di Akka 1799, serta kekalahan pertempuran Iskandariyah 21 Maret 1801 menggagalkan ambisi Napoleon di timur. Pembaruan Islam di Mesir menurut John L. Esposito dilatar belakangi oleh ortodoksi Sunni yang mengalami proses kristalisasi setelah bergulat dengan aliran Mu'tazilah, aliran Syiah dan kelompok Khawarij yang kemudian disusul dengan Sufisme yang pada tahapan selanjutnya mengalami degenerasi dan dekadensi akidah dan politik nepotisme dan absolut yang bertentangan semangat
materialisme. Diajarkan Islam setelah merajalelanya bidah, khurafat, fabrikasi dan superstisi di kalangan umat Islam dan membuat buta terhadap ajaran Islam yang orisinal. Maka tampillah pada abad peralihan 13 ke 14 seorang tokoh Ibnu Taimiyah yang melakukan kritik tajam sebagai reformasi tajdid dengan suaranya agar umat Islam kembali kepada Al-Quran, Sunnah serta memahami kembali ijtihad. Saya Nabila Rizky Putri dari kelas 11 IPA 3. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Rizky Ferdianto yang membahas tentang ekspedisi Napoleon ke Mesir. Kehadiran Napoleon ini sangat berarti bagi timbulnya pendidikan dan pengajaran Barat yang sedikit demi sedikit dapat merubah pola pemikiran umat Islam dan tentunya dapat menimbulkan semangat pembaharuan dan pengkajian di dalam Islam. Maka dalam perkembangannya pola pembaharuan Islam kontemporer di Mesir lebih memperhatikan hal berikut. Yang pertama yaitu pembaharuan sistem berpikir. Artinya, umat Islam harus meninggalkan pola berpikir tradisional atau yang bersifat dogmatik. Dan yang kedua atau yang terakhir yaitu usaha membangun semangat kolegial umat agar dapat melakukan aktualisasi ajaran atau sering disebut yaitu sering berpartisipasi dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum di dunia, karena selama ini umat Islam secara aktif kurang mampu untuk memberikan partisipasinya kepada dunia. Mungkin itu saja presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fadil Zikri. Terima kasih. Tokoh-tokoh pembaharuan di Mesir dan pemikirannya. Muhammad Ali Pasha, politik luar negeri memperbaiki hubungan dengan dunia barat dan dipentingkan pula ilmu administrasi negara dan politik dalam negeri, membangun kekuatan militer, bidang pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Yang kedua, Jamaluddin Al-Afghani. Konsep pembaruannya antara lain: A. Musuh utama adalah penjajahan Barat. B. Umat Islam harus menentang penjajahan di mana dan kapan saja. C. Untuk mencapai tujuan itu umat Islam harus bersatu. Yang ketiga, Rashid Ridho. Untuk mengatasi kelemahan masyarakat Muslim pada saat itu, kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara buta atau taklid, minat yang berlebihan terhadap dunia sufi dan kemandengan, pemikiran ulama yang mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan. Yang keempat, Muhammad Abduh. Pokok pikiran ada 4 aspek, yaitu yang pertama, kebebasan, kemasyarakatan, keagamaan, dan pendidikan. Yang terakhir, Muhammad Ibnu Abdul Wahab. 1. Hanya Al-Quran, hadislah yang merupakan sumber asli ajaran Islam. Pendapat ulama tidak merupakan sumber. 2. Taklid kepada ulama tidak dibenarkan. Yang ketiga, pintu ijtihad terbuka dan tidak tertutup. Maka dari pembaruan Islam di Mesir ini dapat kita tarik kesimpulan antara lain yang pertama, kebangkitan gerakan dan pemikiran modernisasi Islam di Mesir dilatar belakangi oleh kesadaran akan adanya intervensi bahkan penindasan terhadap bangsa Mesir yang dilakukan oleh Eropa, terutama pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, bangkitnya gerakan dan pemikiran modernisasi di Mesir diawali oleh kekuatan baru yang dimotori oleh Muhammad Ali Pasha dari keturunan Turki.
Dan yang terakhir atau yang ketiga, dalam dekade selanjutnya, gerakan pemikiran modernisasi Islam di Mesir menampakkan perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai gagasan dan gerakan yang berbeda dengan sebelumnya dalam berbagai bidang. Itulah dari kami, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.